Halo adik-adik, selamat datang di pelajaran Ibu. Kali ini Ibu akan menerangkan salah satu tradisi kebudayaan yang ada di kota Jepara, yaitu Perang Obor di desa Tegal Sambi. Perang Obor adalah salah satu tradisi di Jepara yang dilakukan setiap tahun. Tradisi Perang Obor dilakukan pada Senin Pahing di bulan Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Perang Obor yang menampilkan aksi memukulkan pelepah kelapa dan daun pisang kering yang sudah dibakar diyakini sebagai upaya tolak bala. Meski prosesinya cukup berbahaya, tradisi ini tetap dilestarikan dan terus menarik perhatian masyarakat setempat maupun wisatawan dari luar Jepara. Lalu, bagaimana asal-usul Perang Obor Jepara? Asal-usul Perang Obor Jepara berasal dari legenda Ki Gemblong. Konon, dulu di desa Tegal Sambi, tinggal seorang pria kaya bernama Bah Babadan, yang memiliki banyak hewan ternak berupa kerbau dan sapi. Saking banyaknya, Bah Babadan tidak sanggup untuk mengurus semua hewan ternaknya sendirian. Setelah itu, muncul Ki Gemblong, seorang yang mampu menggembala semua hewan ternak milik Bah Babadan. Ki Gemblong dikenal sebagai seseorang yang rajin dan tekun dalam merawat hewan ternak. Bah Babadan pun merasa sangat cocok dengan kepribadiannya. Suatu ketika, saat Ki Gemblong sedang menggembala hewan ternak di tepi sungai, ia melihat banyak ikan dan udang di dalam sungai. Ki Gemblong kemudian menangkap ikan serta udang dan membakarnya di dalam kandang ternak. Hal tersebut dilakukan Ki Gemblong berkali-kali hingga ia terlalu sibuk makan dan melupakan tugas utamanya, yaitu merawat hewan-hewan ternak milik Bah Babadan. Akibat diabaikan Ki Gemblong, semua hewan ternak menjadi kurus dan sakit. Bah Babadan mulai curiga dengan hal yang dialami ternaknya. Akhirnya, ia menyaksikan sendiri Ki Gemblong sedang menikmati ikan dan udang bakar di dalam kandang ternak. Seketika itu, Bah Babadan marah dan memukul Ki Gemblong menggunakan pelepah kelapa yang sudah dibakar. Tidak terima dengan pukulan itu, Ki Gemblong membalas memukul menggunakan pelepah kelapa yang sudah dibakar. Alhasil, terjadilah Perang Obor yang membuat kandang ternak habis terbakar dan besarnya api membuat semua hewan ternak milik Bah Babadan melarikan diri. Bah Babadan dan Ki Gemblong terkejut melihat semua hewan ternak di kandang yang mulanya sakit tiba-tiba sembuh dan bisa melarikan diri setelah terjadi Perang Obor. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah tahu kan asal-usul Perang Obor? Sekarang Ibu akan menjelaskan tata cara melaksanakan Perang Obor. Makna Perang Obor adalah ritual tolak bala dan ungkapan rasa syukur terhadap kenikmatan yang sudah diberikan Tuhan. Berikut ini beberapa acara dalam rangkaian tradisi Perang Obor. 1. Selamatan di punden. 2. Menyembelih hewan kurban. 3. Selamatan di masjid. 4. Perang Obor. 6. Doa penutup bersama. Sebelum acara Perang Obor dimulai, terlebih dahulu diadakan barian atau ziarah kubur ke makam leluhur. Yang pertama, ke makam Bah Tegal, kemudian dilanjutkan ke makam Bah Gemblong di perempatan desa yang konon merupakan petilasan Bah Gemblong. Seminggu kemudian dilanjutkan berziarah ke makam Kyai Babadan, Bah Surgimanis, Bah Wulung, Bah Sudimoro, dan Bah Datu. Barian tersebut dimaksudkan untuk meminta izin kepada para leluhur desa Tegal Sambi agar pada pelaksanaan acara utama, yaitu Perang Obor, tidak ada hambatan yang dapat mengganggu jalannya acara. Dan setelah itu, dilakukan penyembelihan seekor kerbau jantan atau kerbau giro. Kerbau ini belum pernah digunakan untuk membajak sawah. Penyembelihan kerbau ini untuk dimakan bersama warga desa. Pada puncak acara, prosesi ini dilengkapi dengan mengarak 4 pusaka, yaitu 2 pedang gendir, gembang sari dan pedang sari, arca dan beduk. Sebelum api obor disulut,
kepala desa ini dilarak oleh pasukan perang obor, dimulai dari rumah kepala desa yang berjarak 100 meter hingga ke pusat upacara di perempatan jalan tengah desa. Obor yang telah tersedia dinyalakan bersama untuk digunakan sebagai alat untuk saling menyerang sehingga terjadilah benturan obor yang dapat mengakibatkan pijaran api yang besar, yang masyarakat menyebutnya dengan istilah perang obor. Para pemain perang obor ini berjumlah 15 orang yang kesemuanya adalah para pemuda desa setempat. Setelah perang obor selesai, para pemain yang bagian tubuhnya terluka dan lecet-lecet diolesi dengan minyak kelapa dan campuran kembang 7 rupa yang sudah kering, yang sudah dibacakan doa-doa selama setahun. Dan inilah video pelaksanaan perang obor di desa Tegal Sambi secara langsung. Lihat baik-baik ya. Panitia bisa mengambil obor, iya, di sebelah tubuh penol. Ya, ini masih ada berapa obor yang masih berdiri tegak, belum dikasih sama sekali. Ya. Ya, terima kasih seluruh penonton yang ada di Tegal Sambi segenap perempatan. Ya, walaupun berjubel tapi alhamdulillah mereka tertib, bisa mengikuti aturannya. Ya. Pemain jangan sampai ngebuang ke penonton, kasihan. Ya. Iya. Jika ingin melestarikan budaya, kita harus terus menciptakannya. Sekian materi hari ini.